Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. PT Asia Agri Group adalah holding company dari divisi Raja Garuda Mas Group yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatera dan merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 1 juta ton. PT Asia Agri Group merupakan sebuah komunitas paling besar dan paling sukses di Indonesia yang telah membawa keuntungan ekonomi dan transformasi sosial bagi keluarga petani plasma. Saat ini, PT Asia Agri Group mengelola 28 perkebunan minyak kelapa sawit dan 19 pabrik penggilingan minyak kelapa sawit di Sumatera Utara, di Riau dan di Jambi. Perusahaan ini memiliki total area perkebunan kelapa sawit sebesar 160.000 hektar. Selanjutnya, PT Asia Agri Group adalah anggota Roundtable Sustainable Palm Oil, sebuah inisiatif dari berbagai pemangku kepentingan global yang mempromosikan pertumbuhan dan pengguna kelapa sawit yang berkelanjutan. PT Asia Agri Group sangat percaya bahwa produksi dan pengguna kelapa sawit harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan berdasarkan keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan ini menerapkan kebijakan anti pembakaran lahan, manajemen pengendalian hama yang terintegrasi, pelestarian kelembaban tanah, dan praktik-praktik ramah lingkungan lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatoni. Di sini saya akan menjelaskan kasus etika dalam bidang perpajakan pada PT ASEAN Agri Group. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT ASEAN Agri Group yaitu bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto atau Vincent, yaitu membobol brankas PT ASEAN Agri Group di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta US dollar pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller yang mengetahui seluk-beluk keuangan perusahaan. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya sehingga diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Aksi Vincent ini berakhir pada tanggal 11 Desember 2006. Ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT ASEAN Agri Group yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen dengan judul AAA Cross Border Tax Planning atau Underpricing of Export Sales yang disusun sekitar tahun 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT ASEAN Group secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual minyak sawit mentah keluaran PT ASEAN Agri Group ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah pasar, kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan luar negeri yang menjadi
rekanan PT Asian Agri Group, sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembebaran Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak. Karena permasalahan tersebut terkait erat dengan perpajakan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri atas pemeriksa, penyidik, dan intelijen yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Kejaksaan Agung. Tim khusus tersebut melakukan serangkaian penyelidikan termasuk penggeledahan terhadap kantor PT Asian Agri Group baik yang di Jakarta maupun yang di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Hikmawardani akan melanjutkan penjelasan dari penyaji sebelumnya mengenai kasus pada PT Asian Agri Group. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada 14 perusahaan yang diperiksa telah ditemukan penggelapan pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu, pada tahun pajak 2002 hingga 2005, PT Asian Agri Group diduga menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai 2,6 triliun dengan melakukan penyimpangan pencatatan transaksi, yaitu menggelembungkan biaya perusahaan senilai 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor senilai 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan senilai 889, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil investigasi dan penyidikan, telah ditetapkan 8 orang tersangka, yang diantaranya yaitu pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufia Duriani dengan NPM 7182211316. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran apa sajakah yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan hasil penyelidikan dengan 14 perusahaan yang diperiksa, ditemukan terjadinya penggelapan pajak berupa penggelapan pajak penghasilan yaitu PPH dan pajak pertambahan nilai yaitu PPN. Selain itu, sejak tahun 2002 hingga 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa penggelembungan biaya perusahaan hingga sebesar 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor sebesar 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar 889 miliar. Dengan ini, PT Asian Agri Group diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun. Sehingga perhitungan SPT pada PT Asian Agri Group yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002 hingga 2005. Dengan hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT Asian Agri Group ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli
real dengan harga tinggi sehingga beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharatus Sofia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus pada PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak atau tax evasion selama beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Belum selesai penyelidikan, berkembang lagi wacana mengenai penyelesaian kasus di luar pengadilan. Hal ini tentunya sangat menggelisahkan kalangan yang menginginkan adanya tegak hukum dan keadilan tanpa pandang bulu. Namun pada pasal 44B Undang-Undang Nomor 28/2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Peluang out of court settlement dimungkinkan bagi segala jenis tindak pidana pajak, baik perlawanan aktif maupun perlawanan pasif. Ketentuan itu mengatur bahwa atas permintaan Menteri Keuangan dan juga Jaksa Agung dapat menghentikan penyelidikan. Jadi, kasus berakhir jika wajib pajak atau yang melakukan kejahatan tersebut mampu membayar atau melunasi beban pajak beserta sanksi administratifnya yang berupa denda. Nah, pada PT ASEAN Agri Group ini tergolong dalam perlawanan aktif pajak. Dengan demikian, harapan kita bergantung pada Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sebagai pihak yang paling menentukan dalam proses penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh MPN 718 221 329. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi akuntan yang telah dilanggar oleh akuntan di PT ASEAN. Yang pertama, tidak profesional. Mereka tidak menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan penyimpangan pencatatan transaksi yang dilakukan, yaitu menggelembungkan biaya perusahaan, mendongkrak kerugian transaksi ekspor, dan menghasilkan hasil penjualan. Dari ketiga hal tersebut, maka dapat disimpulkan mereka tidak mengikuti standar teknis. Dan yang selanjutnya, mereka juga mengabaikan nilai objektivitas, karena secara tidak langsung mereka berpihak pada perusahaan dengan menggelapkan pajak dari perusahaan. Yang selanjutnya, tidak integritas. Mereka tidak jujur dalam mencatat hingga melaporkan pajak PT ASEAN Agri Group yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya. Yang terakhir, mereka tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan kehati-hatian profesional dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian profesionalnya untuk membantu menggelapkan pajak. Jadi diharapkan kepada seluruh akuntan dapat mematuhi kode etik profesi akuntan dengan memperhatikan prinsip dasarnya untuk menjaga mutu dan kepercayaan pengguna jasa. Selain tidak menurunkan reputasinya, juga untuk hindari kecurangan untuk kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imratul Jamila. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan-rekan saya mengenai ASEAN Agri Group. Nah, setelah kita simpulkan dalam kasus ini merupakan kasus tindak pidana perpajakan oleh ASEAN Agri Group yang dikategorikan perlawanan aktif terhadap pajak karena dilakukan lewat cara-cara ilegal dan langsung ditujukan pada fiskus atau pemerintah sehingga dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan dengan melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda. Selain itu, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group ini tidak terlepas dari peran seorang akuntan perpajakan, sehingga telah melanggar kode etik profesi akuntan, yaitu tidak profesional, mengabaikan objektivitas, tidak integritas, tidak mengikuti standar teknis dan standar profesional, dan tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan kehati-hatian profesional.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.